Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uma Khalid dalam acara Obsesi, obrolan santai penuh inspirasi. Pada hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa luar biasa Masya Allah yang datang langsung dari Turki. Siapa dengan kakak, siapa namanya? Rumaisa. Oke, kakak Rumaisa, Masya Allah. Oke, kakak Rumaisa, sebelumnya ini adalah acara yang agak bisa dibilang rutin ya di channel YouTube kami Rumah Qur'ana Thaiba, yaitu acara yang kita hadirkan tamu dari luar agar bisa memberikan cerita atau kisah-kisah yang menarik yang bisa menjadi inspirasi untuk para pemirsa yang menonton di video YouTube kita gitu. Nah, langsung saja mungkin sebelumnya, would you like to introduce yourself first maybe? Ya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia aja. Oke. Ya, nama saya Rumaisa, saya berasal dari Istanbul, Turki. Masya Allah. Sekarang saya sedang tinggal di Jakarta. Oke, Jakarta Barat, Timur? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ya. And apalagi berapa bersaudara? Saya punya satu bersaudara. Ya, berarti berdua aja ya? Iya, berdua aja. Oke, udah berdua bersaudara. Sudah berapa lama di Indonesia? 2,5 bulan. Masya Allah, ternyata kita mungkin kedepannya kita akan panggil Rumaiso ini dengan Kak Rumei ya, pakai kakak aja ya. Ya, jadi Kak Rumei ini ternyata baru 2 bulan di Indonesia, tapi luar biasa ya bahasa Inggris, bahasa Indonesianya udah lancar banget, Masya Allah. Oke, Kakak Rumei, gimana tadi perjalanannya sampai di Rumah Qur'ana Thaiba? Oh, jadi Kak Marwan mengundang saya ke sini. Oke, ya Ustadz Marwan ya, salah satu Ustadz di Rumah Qur'ana Thaiba. Ya, jadi saya juga senang untuk mengundang ke sini. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, Kakak Rumaisa, hari ini kita akan bahas seputar Ramadan around the world. Jadi pada tahun lalu kita pernah bahas Ramadan di Korea. Nah, hari ini ya, tahun ini kita pengen ngebahas Ramadan di Turki. Gimana sih kebiasaan di sana dan kira-kira puasa di sana tuh durasinya berapa lama, sama atau enggak kayak di Indonesia dan lain sebagainya. Mungkin itu semua nanti bisa jadi tambahan pengetahuan ya buat kita-kita. Ternyata di belahan negara mana tuh beda-beda puasanya. Ada yang 9 jam, ada yang kayak di Indonesia 13 jam. Di Turki berapa jam tuh? Di Turki sebenarnya tergantung karena kami punya 4 musim di Turki. Jadi setiap musim waktu sholat juga beda. Oke. Nah, itu kalau tahun ini setengah 9 kami buka puasa hampir 15 jam. Ya, 15 jam. Itu untuk musim apa? Semi? Itu musim gugur. Musim gugur. Maaf, musim semi. Musim semi Ya, ya? musim semi. Oke. Kalau musim panas itu udah 17-18 jam bisa sampai Oh, itu. musim panas 17-18 jam. Iya. Sama seperti di Mesir ya. Alhamdulillah kita dulu juga sempat ngerasain di Mesir tuh puasanya sampai 18-17 jam, luar biasa. Iya. Tapi ternyata kayak tadi kita ngobrol-ngobrol ya, sekalipun di Turki pernah ngerasain puasa 18 jam dibanding ngerasain puasa di Indonesia yang hanya 12 jam, ternyata gimana tuh Rumezo? Indonesia lebih susah ya karena cuaca di sini sangat panas. Masya Allah. Ya, dan di sini juga kegiatan dalam sehari lebih lama kan, Iya, bangun betul. bangun awal sampai malam. Kalau di Turki kami bangun sholat subuh nanti tidur lagi. Iya, istirahat dulu. Iya, sampai Oke, siang. Masya Allah. Karena malamnya sudah ibadahnya lebih panjang kan, karena kan malam di Turki atau di Mesir itu juga lebih lama durasinya, bahkan taraweh pun bisa selesai pukul 10 malam ya. Iya. Kalau di Aku ingat Indonesia yang ada jam 12 baru selesai. ya, ada jam 12 Iya. baru selesai. Oke, pasti pemirsa semua nih yang lagi ngelihat tayangan kita penasaran nih, di Turki itu menyambut Ramadan seperti apa sih gitu kan. Kan kayak kalau di Indonesia kita tuh suka ada pawai. Do you know pawai? Like semua orang festival, semua orang bawa kata-kata ucapan untuk bilang marhaban ya Ramadan gitu kan, atau welcome Ramadan dan lain sebagainya. Kira-kira kalau di Turki kebiasaannya apa tuh Di untuk Turki menyambut juga Ramadan? sebenarnya ada festival-festival gini setelah kami berbuka puasa. Kalau ke city centernya di sana biasanya ada konser juga, Oke. atau ada
ya bisa dapat ilmu dari ustadz-ustadz juga yang ada berbicara, atau Oke. makanan-makanan yang kami bisa Makanan makan. khas Iya. yang ada di Bulan yang hanya ada Ramadan. di bulan Ramadan. Iya. Apa tuh namanya tuh? Jadi sebenarnya yang pertama itu pide. Pide itu semacam roti. Kan makanan pokok Turki bukan nasi, itu roti. Bukan nasi ya? Iya, bukan. Indonesia doang nih. Iya. Oke. Jadi hanya untuk bulan Ramadan ada satu roti namanya pide. Roti itu udah seperti bulat. Nanti Oke. kalian bisa kasih gambar ya. Ya nanti bisa kita kasih gambar. Tolong media dicatat. terus. Ya, jadi itu cuma ada di bulan Ramadan. Oh, khusus ya, Ya, adanya di khusus. Ramadan. Jadi selain Ramadan itu tidak bisa cari di mana-mana. Oke. Jadi karena itu biasanya kalau itu waktu iftar, berbuka puasa atau waktu sahur, kami semuanya pergi ke toko roti untuk membeli itu, walaupun kami pergi 1 jam 2 jam sebelum berbuka puasa, Oke. karena biasanya ada orang-orangnya mengantri di toko roti, jadi iya. itu Harus sangat datang lama. lebih awal. Iya. Oke, biar nggak ngantri. Ternyata di Turki juga ada, kalau di Indonesia apa ya yang khas makanan Ramadannya tuh di Indonesia? Timun suri. Timun suri ya. Atau bisa kolak juga kalau di Indonesia. Tapi so many makanan sih ya, so many food di Indonesia tuh. Jadi kita kayak makanan khusus di Ramadan tuh hampir jarang ya, nggak ada yang sampai ketika Ramadan nggak ada, makanan itu juga nggak ada, kayaknya nggak ada deh yang kayak gitu. Oh, ada di Turki misalnya. Iya, kalau di Turki kan ada kan. Iya, ada manisan juga namanya güllaç. Oke, baklava? Baklava itu ada selalu, tapi itu khusus untuk Idul Fitri sama Idul Adha. Oke. Tapi kalau güllaç hanya di bulan Ramadan. Itu sebenarnya salah satu makanan Utsmaniyah. Namanya datang dari güllü aş, artinya makanan dengan bunga mawar. Oke. Jadi rasanya seperti bunga mawar. Bunga mawar. Ya, bunga mawar. Bunga mawar. Iya, jadi itu Dari dasarnya bunga berarti ya? enggak, tapi pakainya air mawar. Ya, jadi itu seperti gimana jelasin, di Indonesia gak ada yang mirip-mirip, tapi itu seperti lebih rasanya seperti susu karena kami membuat ini dengan susu. Oke, berarti dia makanan manis. Iya, manis. Oke, makanan manis Tapi itu setelah khas. itu kami kasih air mawar, jadi kan itu rasanya udah seperti mawar. Oh, Masya Allah. Ih, udah kebayang nih enaknya dari komposisinya aja ada air mawar ya kan, itu harumnya udah kayak apa. Tapi kalau di Indonesia air mawar itu buat skincare ya. Itu juga yang ada buat skincare, Oh, yang gitu. ada buat makanan juga. Oh, oke. Ya. Ya, Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Ternyata bulan Ramadan itu bukan hanya di Indonesia yang kita tunggu-tunggu ya, karena di Turki juga ternyata ada kebiasaan-kebiasaan menyambut Ramadan. Kemudian ada makanan khas yang hanya bisa ditemukan saat bulan Ramadan gitu. Nah, kemudian nih Kakak Rume, kalau di Turki itu untuk ibadah tarawihnya, kemudian buka puasanya itu biasanya orang-orang Muslim berkumpul semua di masjid atau mereka di rumah masing-masing atau bagaimana? Kalau tarawih biasanya berkumpul di masjid aja, Oke. tapi bedanya di sini kalau berbuka puasa orang-orangnya tidak terlalu langsung makan makanan kan, hanya ya snacks dulu, setelah Oke. itu tarawih, nanti setelah itu makan. Di Turki kami setelah berbuka puasa langsung makan, setelah makan langsung ke masjid. Oke. Jadi di masjid karena udah lama di sana, karena tarawih di Turki kan Lama. 20 rekah tarawih. Iya, 20 nanti kan rakaat. 13 isya, jadi 33 rekah. Karena itu bisa jadi agak lama juga. Masya Allah, luar Karena biasa. itu yang biasanya 40 menitan di masjid. Oke. Nah, itu jadi teman-teman yang buka puasa langsung makanan berat lah ya istilahnya ya kalau di Indonesia, langsung untuk bisa ibadah fokus di masjid. Iya. Jadi nggak repot bolak-balik lagi. Kalau maghrib kami sholat di rumah, tapi Iya. kalau isya sama tarawih Udah langsung harus di masjid. Iya, masjid. Masya Allah. Biasanya tuh kalau di Turki nih Kak, sholatnya satu malam satu juz atau gimana tuh kalau di Turki? Iya, ada begitu juga, tapi biasanya tidak malam. Misalnya ibu-ibu berkumpul di rumah-rumah tetangga pagi-pagi, jadi satu hari satu juz itu bisa selesai hatim. Tapi kalau ada yang masjid-masjid besar juga yang begitu, tapi biasanya kalau di jalanan-jalanan kecil, masjid-masjid kecil tidak membuat ini, cuman kami sholat tarawih, nanti baca doa pulang ke rumah. Oh gitu, berarti masjid-masjid di Turki itu nggak terlalu banyak yang mereka mengharuskan bacaan tarawih satu juz ketika sholat.
Ya, misalnya di daerah tinggal saya di Turki ada sekitar 4 masjid, tapi hanya satunya membuat ini. Oke. Oh ya, by the way, Kakak Rumeyso ini di Turki di mananya nih? Kayaknya tadi belum disampaikan ya. Tinggalnya di mananya? Aku di Istanbul. Oh ya, di Istanbulnya. Di Istanbul berarti di Masjid Hagia Sophia dong. Ya, Hagia Sophia Iya. itu baru menjadi masjid tahun kemarin, jadi pertama kali Ramadan tahun ini. Oke, pertama kali Ramadan Iya. tahun ini. Iya. Masya Allah. Ngomong-ngomong ya, sorry nih out of the box. Kakak Rumeyso ini dari tadi ngejelasin pakai bahasa Indonesia lancar banget loh. Udah berapa lama Kak belajar bahasa Indonesianya? Sebenarnya sudah lama saya mulai belajar bahasa Indonesia tahun 2019. Masya Allah, udah Iya. dari tahun 2019 berarti Tiga 3 tahun, tahun. iya. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ya udah nggak bisa selalu berbicara, kan di Turki jarang Iya. bisa berbicara bahasa Betul, Indonesia. betul. Ya tapi kalau datang ke sini ya lebih bisa Oke, praktik. that's why kamu datang ke Indonesia ya, biar Iya. bisa langsung praktek. Iya. Berarti di Turki itu belajarnya di pusat bahasa Iya, Indonesia. pusat bahasa dari Konstajen Republik Indonesia Oke. ada kursus namanya PUSBIN, Pusat Budaya Bahasa Indonesia. Oke. Saya ikut kursus di Iya. sana. Iya, seperti di Mesir ada Puskin juga. Oke, Masya Allah. Tapi Kak Rumeyso nih, kan berarti di Indonesia ini adalah first time ya, Iya. pertama kali akan menjalani puasa di Indonesia. Iya. Kira-kira gimana perasaannya tuh? Jadi teman-teman saya orang Indonesia yang tinggal di Turki udah ceritain Ramadan di Indonesia sangat menyenangkan, dan Idul Fitri di Indonesia karena di Turki karena corona berakhir 2 tahun itu udah seperti biasa. Oh, Jadi gitu. karena itu teman-teman saya selalu bilang, oh kamu sangat beruntung, kami masih di Turki, kami udah di Indonesia. Oke. Ya, jadi aku excited untuk Oke, lihat Ramadan di sini. Ya. benar-benar excited banget udah. Gimana ya kira-kira nanti waktu untuk puasa sunnah ya, waktu itu rencana puasa sunnah kan Iya. Rumeyso cerita itu udah hampir mau mati ya. Karena sangat panas. Karena sangat panas, Masya Allah. Memang di Indonesia seperti itu, ujiannya sangat bertubi-tubi pemirsa saja. Oke, tapi Insya Allah mudah-mudahan Allah kuatkan ya. Insya Allah. Karena ya kembali ke tujuan awal kita, Ramadan, menahan haus dan lapar, menahan amarah dan menahan semua yang tidak boleh ya gitu. Oke, langsung aja pertanyaan selanjutnya. Jadi Kakak Rumeyso, di sini kan kita ngelihat kalau di Turki itu ada namanya Ramadan Canon. Oh iya. Apa tuh Ramadan Canon? Itu Maryam Ramadan itu sebenarnya sekarang jarang ada, tapi dulu misalnya ketika aku di ST waktu itu masih ada banyak. Oh gitu. Itu waktu itu kan ada beberapa kampung yang jauh dari Masjid, atau oke. misalnya kadang-kadang nggak ada listrik, jadi dari masjid nggak bisa langsung dengar azan. Iya. Karena itu ada Maryam, jadi itu waktu sahur sama waktu berbuka puasa kami untuk tandanya Iya. bahwa itu udah waktunya sahur, udah waktunya azan. Iya, jadi langsung Oke. Maryam itu kerja dan suaranya kan sangat Kencang. keras, sangat besar. Oke. Jadi kan itu semua orang itu sudah bisa paham dari Suara suara Maryam itu. itu. Oh ya itu waktu sahur atau itu waktu iftar. Oke, luar biasa, Masya Allah. Teman-teman tahu nggak Maryam itu apa? Kayak yang ini nih gambarnya nih. Nah ya kayak gini. Nah Maryam ini until now nggak sih Kak? Masih ada tapi Masih di ada. kampung-kampung yang kecil. Oh, di kamar. Nah, jadi ini fungsinya teman-teman tahu apa? Buat kasih tahu ke orang-orang Turki di sana ya, di daerah-daerah sana yang jauh jaraknya dari masjid, biar tahu ini waktunya azan, ini waktunya buka puasa, waktunya sahur dan lain sebagainya. Terus untuk waktu-waktu sholat pakai itu juga apa gimana nih? Tidak, hanya oh, untuk enggak. hanya di bulan Ramadan. Nanti dikira perang dong waktu sholat. Iya, Bom. takut orang Benar. Ya, jadi itu hanya untuk Oke. bulan Ramadan, berbuka puasa, maghrib sama subuh. Oke, berarti hanya untuk sahur dan Iya. iftar aja. Ya bahaya juga ya kalau misalkan setiap waktu sholat ya 5 waktu selalu dibunyikan itu, khawatir nanti ini jangan-jangan ada perang atau ada apa gitu. Ngomong-ngomong, bola Maryamnya itu dilepasnya kemana tuh? Itu Akan sebenarnya- membahayakan atau enggak? Iya, kalau pemerintah pilih tempat-tempat khusus untuk itu. Jadi mereka sudah calculate semuanya Oke, sebelum membuat itu, oke. karena itu juga bahaya karena Iya, sangat besar. betul. Ya, hanya di beberapa tempat dan nanti yang bolanya pergi ke satu tempat itu udah Dan bisa tempat yang sudah ditemukan lagi. orang-orangnya nggak bisa masuk. Gitu. Oh, insya Allah aman berarti Ya, kan. aman. Sekalipun menggunakan Maryam, insya Allah sudah terkendali, sudah aman terkendali.
Nah, Masya Allah, luar biasa ya, ternyata banyak juga kebiasaan-kebiasaan yang gak kita temukan di Indonesia. Karena Alhamdulillah di Indonesia ini sekali mayoritas muslim terbanyak ya di Indonesia. Dan masjid-masjid juga Alhamdulillah sudah mudah ditemukan, masjid, musola, dan lain-lain. Apalagi kalau di Indonesia itu, kalau waktunya sahur, ada sekelompok anak-anak yang membangunkan sahur. Oh, di Turki juga ada. Masa? Ya, Really? tapi bukan Masya Allah, anak-anak. gitu. Ya biasanya ada pria-pria yang sudah tua. Mereka udah mendaftar sebelum Ramadan untuk menjadi drummer. Jadi Oh gitu, drum, pakai drum? iya, mereka pakai drum. Nanti ketika mereka pakai drum juga mereka nyanyi sesuatu namanya mania. Oke. Jadi itu seperti ya lagu tradisional untuk membangunkan orang dan kata-katanya biasanya tentang Ramadan. Oke, can you mungkin coba dinyanyikan sedikit lagu Aku nggak tahu. bangunnya? Ya, aku tidak yakin. Tapi Pernah dengar nggak tapi? pernah setiap malam waktu sahur mereka gitu. datang dan nyanyi itu untuk membangunkan orang-orang. Jadi kami kasih uang untuk mereka juga. Oh gitu, Setiap malam, ya. Masya Allah. Berarti ada juga ternyata pemirsa. Iya. Makanya kalau di Indonesia jangan diomelin nih orang-orang bangun sahur. Ternyata di Turki juga ada, malah pakai drum ya. Iya. Kalau di Indonesia pakai apa? Kaca atau pakai gendang-gendang ya, kentongan. Itu sudah tradisi Osmani ya. Jadi karena itu orang-orang yang pakai drum juga pakai Iya. baju tradisional Oh, Osmani. pakai seragamnya Iya. juga, Masya Allah. Ya. Luar biasa. Dan sampai sekarang itu masih Ya, sampai berjalan. sekarang, setiap Masya tahun. Allah. Oke, luar biasa teman-teman. Berarti ini harus dijaga kebiasaan ini, mudah-mudahan di Indonesia juga yang bangunin sahur selalu ada ya. Gitu. Oke, terus masih seputar Ramadan ya. Gimana Ramadan di Turki? Di sana ada nggak sih Kakak Rumey yang menyediakan kayak makanan hidangan banyak gitu di masjid-masjid atau di jalanan atau di mana? Karena waktu di Mesir itu ada namanya Maidatur Rahman. Kalau di Turki namanya apa tuh? Iftar. Iftar jama'i. Iftar, ya. Apa namanya, makan? Jamaat iftar gitu. Nah, oke. Nah, ada nggak tuh di sana? Ada, tapi bukan di masjid-masjid, biasanya di beberapa tempat yang pemerintah pilih. Pemerintah memberikan makanan untuk semua masyarakat, jadi mereka semuanya berkumpul di satu tempat, makan bersama. Atau kalau itu walaupun jauh-jauh tempatnya, ada juga kalau tetangga-tetangga kami, misalnya minggu ini saya mau memberikan iftar untuk semua teman-teman saya atau semua tamu-tamu. Jadi aku sewa satu tempat. Ya nanti di sana aku juga sewa satu tempat makanan. Jadi mereka masak untuk iftar. Nanti aku mengundang semuanya yang aku kenal, semuanya datang ke sana. Kami makan, doa bersama, nanti sholat bersama, tarawih bersama. Oke. Nah, ini mudah-mudahan udah nggak dilarang nih ya, karena kan 2 tahun belakangan corona ya, jadi pasti nggak ada di kebiasaan-kebiasaan kayak gini. Terakhir kali saya ikut juga 2 tahun kemarin. Udah nggak ada kan? Ya mudah-mudahan ya Allah Ramadan ini nggak ada larangan-larangan. Tahun ini Turki bebas sekali. Alhamdulillah. Insya Allah kita bisa menikmati indahnya bulan Ramadan seperti biasa ya, nggak ada larangan ini dan itu, Masya Allah. Oke, terus pernah juga tuh aku dengar di Turki ada namanya Zimem ya, Zimem notebook gitu ya. Iya, ada. Apa tuh itu kira-kira? Buku nulis Zimem itu sebenarnya sekarang jarang ada juga, tapi itu tradisi Utsmaniyah dari awal sampai sekarang mungkin masih ada, tapi karena saya dari Istanbul jarang lihat. Oh gitu. Ya, mungkin karena di Istanbul udah kota ya. Iya. Oke. Jadi itu waktu dulu di market itu, kalau kami mau beli sesuatu misalnya roti di Turki kan, lalu di setiap jalanan ada market yang kecil, kami bisa menemukan semuanya, roti atau rice, telur, tepung ya. semuanya. Kalau kita bisa bilang toko kelontongan, bukan, toko warung kecil. Seperti warung-warung ada banyak, dan di sana biasanya kami beli semuanya. Tapi kalau misalnya uang kami tidak cukup, kami bilang aku akan bayar ketika aku dapat gaji saya jadi akhir bulan. Dan karena orang-orangnya percaya satu sama lain, mereka juga izin. Jadi orang yang memiliki market hanya dalam penulis dia catatan semuanya. Itu namanya Zimem. Ya, Zimem. Jadi nulis nanti ketika dia nulis udah misalnya aku harus bayar 50 lira. Di Turki uang kami lira. Ya. Jadi nanti ada satu tetangga yang kondisi ekonominya lebih baik, lebih kaya, dia datang dan dia bilang misalnya hari ini aku mau bayar 300 lira. Masya Allah. Nanti
orang yang memiliki market juga hapus. Kalau misalnya 50 udah hapus, 100 udah hapus. Ya, tapi yang baiknya itu orang yang bayar itu tidak tahu dia bayar untuk siapa. Ya, orang yang udah dibayarin juga tidak tahu siapa yang bayar. Masya Allah, luar biasa. Ini perlu kita tiru juga kayaknya nih. Jadi maksudnya Zimem Notebook ini adalah buku hutang yang dimiliki oleh para pemilik warung-warung yang di warung-warung kecil. Nah, itu nanti ketika Ramadan biasanya para dermawan akan datang ke warung itu kemudian bertanya apakah ada yang berhutang di sini gitu. Saya ingin membayarkan hutangnya gitu. Nah, di sini nanti si pembayar hutang pun nggak tahu dia akan membayarkan hutang siapa, dan nanti ketika yang berhutang datang ke warung, saya mau bayar hutang saya, oh ternyata hutang Anda sudah dilunasi gitu. Nah, itu dia juga nggak akan tahu. Masya Allah, luar biasa. Itu sampai sekarang masih ada? Iya, ada. Masya Allah, luar walaupun biasa. Walaupun di Istanbul jarang, aku yakin di kota-kota kecil masih ada. Ya, karena kan di kota-kota kecil masih ada warung-warung seperti itu ya. Mungkin kalau di kota udah banyaknya ya market-market yang kita nggak sempat juga buat nulis. Iya, benar. Oke, benar. Ya, Masya Allah, luar biasa. Kebiasaan-kebiasaan di Turki saat bulan Ramadan yang perlu banget kita tiru ya teman-teman. Jadi ternyata peluang untuk berbuat baik di bulan Ramadan itu sangat banyak sekali. Contohnya seperti tadi ya, hal-hal yang disebutkan tadi, melunasi hutang saudara dan lain sebagainya, itu kan adalah merupakan amal kebaikan yang harus kita lestarikan gitu. Masya Allah, luar biasa. Perbincangan kita nggak terasa ya, udah berapa lama nih kita bersama, Mi? Mudah-mudahan kamu nggak bosen. Oke, untuk mengakhiri ya, kita pengen tahu nih sebelumnya, gimana sih suasana Lebaran di Turki? Ada kebiasaan-kebiasaan gitu nggak? Kalau di Indonesia kan ada namanya pulang kampung atau kita sering sebut dengan mudik gitu. Nah, di Turki ada kebiasaan apa tuh? Sebenarnya karena saya belum merasa Lebaran di Indonesia, nggak tahu beda atau mirip. Tapi di Turki juga kami biasanya pulang kampung. Tapi lebih pulang ke kampung di Idul Adha ketika waktu kurban. Tapi Idul Fitri juga, misalnya kalau keluarga besar kami masih di kampung, kami sering pulang ke kampung. Tahun kemarin juga aku pulang kampung kalau Idul Fitri. Iya. Jadi biasanya kami pergi ke kampung atau walaupun di kota juga, kalau keluarga kami dimanapun kami di sana, nanti berkunjung keluarga besar. Di pagi-pagi kami berkunjung makam-makam untuk keluarga yang meninggal. Kami doa di sana setelah subuh. Nanti setelah subuh kami langsung bertemu di keluarga orang yang tertua di keluarga ini. Jadi kami pergi ke rumahnya. Di sana udah ada banyak makanan. Kami makan hampir sama ya kayak di Indonesia. Masya Allah. Kami makan. Nanti setelah itu semuanya mulai berkunjung satu sama lain. Jadi berkunjung keluarga-keluarga, tetangga-tetangga, teman-teman. Dan di Turki kalau Idul Fitri sama Idul Adha, anak-anak selalu datang ke rumah kami. Jadi mereka bilang selamat Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri, atau ya selamat Lebaran gitu. Nanti kami kasih permen atau uang untuk mereka. Oh, iya sama banget kayak di Indonesia. Masya Allah. Selalu ada permen kalau halawah kita sebut, kalau di Mesir kita sebutnya halawah, manisan biar mereka senang. Permen atau coklat. Kami kasih untuk anak-anak atau uang. Dan biasanya kami cium tangan orang yang lebih tua dari kami, dan mereka kasih uang untuk kami. Wah, seru banget dong. Bawa dompet, tas apa gitu. buat nyimpen ya. Masya Allah. Biasanya kasih untuk anak-anak kecil aja. Saya kalau anak gede mah malu lah, kan kita udah pada kerja gitu kan. Biasanya untuk anak-anak biar mereka seneng ya. Masya Allah. Terus makanannya ada ketupat atau enggak? Karena makanan pokok kami bukan nasi, enggak ada nasi. Kalau Idul Fitri biasanya ada manisan. Misalnya hari Arafah kami mulai memasak makanan atau sarma. Sarma itu seperti ketupat tapi itu daun anggur. Oh, pakai daun mahshi, daun anggur digulung isinya nasi. Iya, benar. Itu seperti makanan di Mesir. Iya. Terus jadi dan baklava, atau kadayif itu manisan. Biasanya kalau seorang datang ke rumah kami memberikan manisan di Idul Fitri. Tapi sebenarnya ada salah satu budaya Utsmaniyah juga. Kalau tamu datang ke rumah kami kasih kopi sama air. Kopi Turki. Iya, kopi Turki sama air. Jadi kalau tamu itu mulai minum
dari air, jadi pertama dia minum air itu artinya dia lapar. Jadi kami langsung bersiap makanan. Gitu. Tapi kalau mulai dengan kopi artinya saya sudah kenyang, jadi kami hanya memberi kasih hanya manisan. Ini info penting loh teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah minum. Padahal lapar banget tapi yang diminum kopi duluan. Gimana tuh? Gak disediain. Sebenarnya ya kami tanya, kamu lapar? Kamu yakin tidak lapar gitu? Gitu. Kami juga mau kasih makanan. Biasanya makanannya dengan daging-dagingnya kalau Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, tapi biasanya kalau karena kami selalu berkunjung rumah-rumah semuanya hanya makan manisan aja. Iya, biar nggak kekenyangan kan. Iya. Aku setiap Idul Fitri Idul Adha sakit perut karena makan banyak sekali. Di semua rumah makan Masya Allah, ya. berkah ya. Masya Allah, itu berkah silaturahim. Ternyata di Turki nggak jauh beda ya sama di Indonesia. Bahkan tadi ada juga anak-anak yang datang ke rumah orang tua gitu, kemudian diberikan permen atau diberikan hadiah ya. Mungkin itu maksudnya kenapa diberikan uang atau permen, bentuk sodakoh juga ya kan, agar anak-anak itu hatinya merasa senang gitu untuk ikut silaturahim. Mereka berkunjung semua rumah dalam satu daerah. Iya betul, mereka datang semua rumah. Nah itu hampir sama persis seperti di Indonesia. Terus juga kita datang ke rumah orang-orang tua, artinya kita silaturahim ya, menyambung silaturahmi, luar biasa, Masya Allah. Ya, Masya Allah seru banget perbincangan kita pada hari ini, meskipun puasa tapi nggak berasa ya Rumaiso ya, karena kita ngobrolnya juga jadi seakan-akan Uma tuh ngerasa lagi berada di Turki gitu. Karena ngebayangin ternyata puasa di Turki seperti ini, karena ya nggak jauh beda dengan dulu kan juga pernah ngerasain puasa di Mesir seperti apa. Nah jadi seperti semacam flashback gitu kan, Masya Allah. Ya, begitu banyak informasi yang kita dapatkan, terkhusus untuk santri Rumah Quran At-Thaibah dan para pemirsa sahabat Thaibah dimanapun berada. Mudah-mudahan dari cerita ini banyak inspirasi yang bisa didapat, inspirasi untuk melanjutkan amalan kebaikan gitu. Dan untuk penutup, kita pengen denger dong dari Kak Rumaiso buat ucapin selamat Ramadan dengan menggunakan bahasa Turki. Oke sahabat semua, Kakak Rumaiso mau ngucapin ke kita selamat Ramadan pakai bahasa Turki. Yuk kita simak. Hayırlı Ramazanlar, Ramazanınız mübarek olsun. 11 ayın sultanı Ramazan ayında yaptığımız bütün ibadetler kabul olur inşallah. Bizler için dua etmeyi unutmayın. Amin ya Rob. Masya Allah, benar nggak amin? Ya, benar. Ya panjang banget tadi bahasa Turkinya, yang saya dengar cuma Ramazan. Mungkin Tatia Ramadan. Boleh dong diterjemahin dong Kakak Rumaiso. Itu seperti Ramadan Mubarak. Oke. Di dalam bahasa Turki untuk Ramadan akan bilang sultannya 11 bulan. Oke, sultannya 11 bulan. Aku bilang di bulan ini sultannya 11 bulan. Jangan lupa ibadah yang banyak dan jangan lupa doakan buat kami juga. Ya betul, Masya Allah, luar biasa ya. Bahasa Turki ngomongnya cepet banget. Kayak ngalahin kita juga nih orang Indonesia, kalau ngomong suka pada cepet. Menurut saya juga bahasa Indonesia cepat sekali. Ya kan, bahasa cepat ya. Tapi Masya Allah luar biasa. Saya ucapkan terima kasih udah hadir di sini Kakak Rumaiso, mengisi informasi ya untuk kita semua, terkhusus buat Rumah Quran At-Thaibah. Mudah-mudahan silaturahim kita bisa terus berlanjut ya kan. Nanti mungkin teman-teman di rumah yang pengen bisa komunikasi atau belajar Turki bisa nggak Kak? Ya, bisa. Ya, kalau pengen belajar Turki sama Kak Rumaiso bisa ikutin Instagramnya Kak Rumaiso, itu ada di bawah ini nih. Ya, nanti bisa di follow, bisa di apa lagi tuh, like, subscribe, dan seterusnya. Ya, Masya Allah, itu aja ya dari kita. Mungkin dengan berakhirnya perbincangan kita pada sore ini, berakhir pula ke acara obsesi kita pada sore hari ini. Oke, saya Uma Khalid dan saya Rumaisa Yaman. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amalan-amalan ibadah kita Allah terima dan kita bisa semakin maksimal memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.